Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Teguh Pratama dari Universitas 11 Maret. Maksud saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir daripada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, hmm, saya akan memperkenalkan bidang usaha saya. Saya memiliki usaha kecil-kecilan, seperti showroom motor bekas seperti itu. Jadi awal mulanya untuk profilnya pada tahun 2016 awal saya mulai, yaitu kurang lebih ya SMP lah. SMP awalnya saya tidak langsung membeli motor, akan tetapi saya dimulai usaha itu modalnya dari 200.000 rupiah. Itu saya nabung dari uang jajan sehari-hari seperti itu. Eh, Mulailah awal itu saya membeli, kalau nggak salah tuh BlackBerry, mereknya apa ya, Gemini kalau nggak salah, itu Gemini. Nah, awal 200.000 saya iseng coba. Saya sebenarnya nggak kepikiran juga untuk dijual lagi. Sebenarnya dari mulanya iseng aja. Saya membrowsing, ada yang namanya jual beli seperti itu. Saya sebenarnya dari dulu tuh senang banget sama yang namanya bisnis. Jadi ya kebetulan saya browsing menemukan suatu forum jual beli, saya coba iklankan HP di situ. Lah, kok laku ya? Laku. Pada saat itu laku, saya ingat banget, 300.000. ah saya umur segitu ya seneng aja gitu kan, dapat 100.000 profit gitu. Akhirnya nggak susah bagi saya untuk pada saat itu untuk nyari HP yang murah lagi untuk dijual lagi. Saya dari situ tuh udah mikir, wah ini dapat harga sekian, jual sekian, untungnya dapat segini nih. Nah, seperti itu. Pada saat itu masih muda. Karena forum itu bebas, sangat bebas. Jadi siapa aja tuh bisa mengiklankan secara gratis gitu ya. Jadi seperti sekarang tuh udah mulai bayar forumnya. Cuma masih ada yang gratis juga. Cuma kan marketnya lebih luas lagi, nanti kita bahas lagi. Baik, pada saat jual beli demi BlackBerry itu, saya naik tingkat ke HP Google. HP Google itu paling bagus pada zamannya, pada saat itu ya. Itu kurang lebih saya dapat memberanikan diri di harga 1 juta. Nah, motor pertama saya penasaran aja gitu kan. Umur saya pada saat itu masih 17 tahun, 17 tahun belum genap, malah belum genap 17 tahun. Saya penasaran. Selama ini kan saya naik motor pakai motor ibu saya nih. Ibu saya ngomel-ngomel mulu kalau saya dipakai, kalau saya make ya kan, yang mau ke pasar lah, mau jemput adik lah, seperti itu. Akhirnya saya coba untuk beli motor. Saya ingat banget motor pertama saya Kawasaki Athlete. Pada saat itu saya beli dengan kondisi surat lengkap, pajak hidup. 2013 itu saya dapat di harga 2,5 juta. Saya juga kaget sih bisa dapat kan. Ya gitulah. Nah, saya beli, wah ini motor masih enak banget ini ya kan. Masih halus gitu kan. Masih bagus juga. Saya lihat pasaran kok masih tinggi gitu. Masih 4-5 juta ke atas. Saya jual lah tuh kan, sengaja jual. Awalnya sih niatnya mau dipakai, tapi karena udah otak dari dulu seneng bisnis gitu kan, saya jual lah. Saya jual pada saat itu ngiklanin 4,7 juta. Orang ke rumah, datang nih, ada yang mau ngeliat, mas lokasi di mana? Oke, lokasi di Jakarta. Pas lihat, nego-nego sedikit, laku. Ya udah, alhamdulillah, saya seneng, itu motor pertama kali saya yang saya jual. Seperti itu jadi awal mulanya kurang lebih. Nah, jadi seiring bertambahnya waktu, eh, dapat yang murah, jual lagi, jual lagi, jual lagi. Nah, pada akhirnya saya ya bisa mendapatkan unit yang cukup untuk mendirikan showroom seperti itu, untuk saya masukkan showroom. Jadi
Untuk modal ya sumber dananya dari itu tadi ya, dari uang jajan 200.000 itu. Nah, untuk nama showroomnya, saya Raihan Motor. Itu diambil dari nama saya sendiri, Raihan Motor, yang berlokasi di Jakarta Timur. Jakarta Timur, lebih tepatnya Klender, Pasar Klender Lama. Itu saya berdiri sejak ya berarti ya kurang lebih tahun 2017 itu saya memiliki motor pertama kali. Nah, untuk sekarang ini layanan jasa yang saya miliki, saya bisa pertama saya fokuskan untuk menjual unit yang ada di showroom saya. Itu pertama. Yang kedua, saya bisa mencarikan unit yang customer mau yang gak ada di showroom saya. Seperti itu. Jadi ya bayar jasa untuk inspeksi lah bahasanya seperti itu. Atau bisa bahasa lokalnya maklar seperti itu. Saya mematok untuk maklar tergantung cc motor. Tergantung cc motor, semakin besar cc-nya tentu semakin mahal juga biaya inspeksi yang akan dikeluarkan oleh konsumen seperti itu. Jadi untuk pangsa pasar saya itu semua golongan. Jadi mulai dari motor matic, motor bebek, motor kopling, yang laki, yang 150 cc, 250 cc paling tinggi saya untuk saat ini. Karena saya memikirkan resiko-resiko ya, tentu saja lebih tinggi modal, lebih tinggi juga resiko yang kita miliki. Untuk saat ini belum, untuk harga motor di atas 2,5 saya belum ngambil seperti itu. Untuk motor ya beda dengan mobil seperti itu. Jadi untuk permintaan jenis unit saya bisa mengecek untuk apa aja untuk bagian inspeksinya itu. Jadi ya bisa kita aturlah seperti itu. Nah, untuk keunggulan showroom kita, lokasinya ini alhamdulillah saya memiliki tidak sewa ya, maksud saya tidak sewa tanah, jadi saya tidak begitu ada tekanan untuk membayar uang sewa, jadi agak santai. Paling ya 1 bulan saya satu minggu itu kurang lebih saya bisa menjual dan mendapatkan unit kurang lebih 7 sampai 8 unit. Untuk satu unitnya itu keuntungannya itu bervariatif. Mulai dari paling kecil saya mematok profit itu di luar itu udah termasuk biaya perbaikan, pokoknya profit itu saya mematok minimal 300 sampai 500 ribu, itu paling kecil satu motor. Untuk 1 bulan kurang lebih saya bisa menjual berarti ya berapa tuh, 7 kali 1 bulan aja seperti itu kan. Nah, profitnya kurang lebih ya berarti 7 sampai 10 juta lah untuk motor ini sendiri. Seperti itu. Jadi ya tergantung, balik lagi, ini nggak menjamin ya, ini hanya kasarannya aja. Saya kalau motor itu tergantung musim ininya juga ya, harinya juga ya. Terkadang kalau misalnya lagi mendekati lebaran itu ada pada jualnya itu kita pada tinggi-tinggi. Nah, untuk belinya kita bisa murah. Kenapa? Karena ada satu orang, suatu kriteria orang pada saat lebaran itu menjual motornya karena butuh uang. Dan satu sisi lagi kita menjual dengan harga tinggi karena pada saat lebaran uh, motornya yang murah ini kan udah diambil-ambil pada sama si pengepul ya, sama showroom-showroom itu. Jadi terjadilah kelangkaan unit. Untuk penjualannya kita, demand-nya itu tinggi. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi kita bisa menjual harga tinggi. Nah, beda lagi dengan hari-hari biasa seperti itu. Kita harus bisa baca situasi kondisi pasar juga untuk melaksanakannya. Nah, untuk pegawai sendiri saya sebelumnya memiliki satu pegawai di bagian inspeksi itu. Akan tetapi untuk saat ini udah tidak lagi. Kebetulan itu teman sendiri sih, teman dari SMP dulu kayak gitu. Nah, untuk gimana cara ngambil motornya itu. Nah, kita untuk menghitung biaya-biayanya ini, yang pertama kita ambil motor, misal untuk contoh satu
unit Honda Beat harganya 5 juta misal, 5 juta untuk tahun sekian, kita ambil 5 juta, pasaran nih masih 7 juta nih, masih 7 juta kita ambil. Nah, tentu aja dengan harga segitu kita pasti ada perbaikan meskipun itu dengan harga segitu kondisi bagus, kita tetap spend untuk perbaikan. Untuk spend perbaikan ini tergantung masalahnya itu sendiri. Kalau misalnya tidak ada kendala, kita tetap harus ganti oli seperti itu supaya penjualnya, customernya juga puas gitu kan, konsumennya tidak mengeluhkan suara berisik seperti itu. Kalau jelas saja kalau misalnya habis ganti oli itu pasti tarikan lebih halus dan mesinnya tuh ya pokoknya lebih, kalau ada customer mau beli tuh lebih enak seperti itu, langsung sat-sat. Selanjutnya untuk strategi marketing, saya mengiklankan di media platform online ya. Sebenarnya sekarang sudah banyak. Sebelumnya sebelum di online saya mencoba juga di iklan koran, iklan baris koran itu. Akan tapi menurut saya itu kurang kurang apa ya, pangsa pasarnya kurang gitu. Pada zaman sekarang tuh bagusnya online. Yang pertama saya memakai iklan berbayar. Dulunya gratis, namanya tuh Toko Bagus. Tokobagus.com. Nah, sekarang tuh berubah menyamar jadi OLX dan iklannya tuh bayar. Untuk itu iklannya itu per kalau nggak salah 10 unit tuh bayar berapa ratus ribu sekian. Nah, seperti itu. Itu sangat bagus kalau menurut saya di OLX itu, karena pangsa pasarnya cukup luas dan orang mengetahui itu, cukup banyak orang yang mengetahui aplikasi tersebut. Selain itu saya juga membuat Instagram sendiri untuk jual beli maupun sebenarnya iklan saya nggak cuma di iklan khusus jual beli itu aja, iklan pribadi saya, IG pribadi juga saya iklankan. Saya pasang di situ juga karena banyak juga peminatnya. Dari situ ya berjalan dari strategi marketing seperti itu. Tidak ada marketing yang lain kalau saya. Nah, jangkauan pemasarannya itu cukup luas karena lokasi yang cukup strategis. Berlokasinya itu kebetulan di tengah pasar seperti itu. Jadi orang membutuhkan kendaraan itu cepat sekali perputarannya. Nah, apabila ada orang yang ingin bertemu ke rumah, ingin melihat unit, itu mudah sekali. Karena orang tuh udah banyak tahu di daerah pasar. Nah, kita kan tahu ya, pasar tuh sosialnya tuh bagus banget. Masyarakat itu bagus banget. Jadi pada saat ini showroom Ryan Motor di mana ya? Ya gitu. Nah, oh di sebelah sini Pak, di sebelah utara Pak, sedikit sini sebelah masjidnya. Nah, itu orang sudah pada paham seperti itu. Jadi jangkauannya ya mudah sekali lah seperti itu. Kemudian untuk tantangan pasar dari internal saya sendiri itu jujur aja, karena pada saat ini saya masih kuliah, apalagi semester udah cukup akhir seperti itu. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang saya miliki, seperti kesusahan untuk mencari dan menjual unitnya itu, karena saya kuliah di Solo sedangkan showroom itu lokasinya ada di Jakarta seperti itu. Meskipun nanti kalau misalnya saya posisi lagi di Solo, adik saya kan atau keluarga saudara ada yang di Jakarta, saya bisa minta tolong untuk saya yang mencarikan unit. Saya minta tolong untuk kepada saudara saya untuk mengambilkan atau mengecek unit dulu. Nah, baru diambil, nanti dibayar ada upah. Nah, itu masuknya nanti ke biaya untuk tambahan dijadiin modal seperti itu, supaya profitnya seperti apa. Untuk jujur aja tantangan dari internal itu yang paling sambil jalan. Nah, untuk yang eksternalnya itu sendiri, dari showroom ini kan sebenarnya udah dari lama sekali, itu udah banyak ya. Jadi pemain-pemain lama itu, nah, kendalanya pada internal pada saat saya di Jawa,
saya tuh susah untuk berkomunikasi teman-teman saya di showroom yang ada di Jakarta. Jadi untuk perputarannya itu saya sedikit lebih lambat daripada kompetitor atau misal dari showroom-showroom lain seperti itu. Ya. Dan tantangan yang kedua itu karena saya juga masih kuliah, kompetitor tuh udah mulai membuat asuransi. Jadi seperti misalkan garansi juga lah seperti itu. Asuransi atau garansi, nanti asuransi dilanjutkan ke pihak ketiga. Apabila customer udah membeli kendaraan tersebut, dapat asuransi tawaran langsung ke pihak ketiga karena sudah bekerja sama. Nah, untuk saya itu yang belum. Karena saya kendala dari internal itu tadi ya. Karena kesibukannya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari usaha profil saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.